Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah majelis taklim yang berbahagia, serta ahli bait yang mudah-mudahan semuanya kita malam ini akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga hendaknya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin. Salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, mari kembali kita mencoba untuk memahami salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ayatnya berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nah ibu-ibu, kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, paling tidak akan terbayang, akan terasa sama kita ada empat ketetapan atau empat ketentuan. Untuk menyederhanakan Alhamdulillahirabbil alamin itu ada empat hal yang perlu kita pahami. Kalau kita coba mengartikannya secara letterlik, Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya, Bu, kira-kira apa, Bu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka yang perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan alam. Ibu-ibu ingat apa yang dimaksud dengan alam? Selain daripada Allah. Ya, masih wallahu alamun. Selain Allah adalah alhamdulillah. Masih ingat ibu berarti? Ya kan? Masih kuat. Apa ibu? Ingatan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang dimaksud dengan alam adalah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita nih, Bu, alam. Apa yang Ibu lihat hari ini? Apa yang kita rasakan hari ini, Bu? Ini semuanya alam. Bahkan jiwa kita ini alam. Kenapa? Karena kita bukan Allah, maka kita alam, ya kan? Kalau Allah itu tadi Khalik, raja, maka kita adalah makhluk. Di mana perbedaan? Di mana letak perbedaannya? Kalau Allah itu Khalik, huwal awwalu wal akhir. Kira-kira apa pengertiannya menurut Ibu? Huwal awwalu, Dia yang pertama dan dia yang habis. iya, betul-betul. Kalau secara letterdik, dialah yang pertama, dialah yang Tapi kalau itu kita buat artinya, Bu, berarti ada akhirnya. Kan ada akhir, yang pertama dan yang terakhir. Maka untuk mempermudahnya, memperjelasnya, kita coba mengartikannya begini. Wal awwal wal akhir, dialah Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhir. Tak ada ibu awalnya dan tak ada akhirnya. Kalau kita manusia nih, Bu, alam nih ada awal dan ada akhir. Kita nih, Bu, pertama dulu ada awalnya.
Allah ciptakan kita dari setetes air yang hina. Kemudian Allah sempurnakan. Pada akhirnya kita akan dibinasakan. Ya bukan? Akan dibinasakan. Maka pada prinsipnya kita ini adalah perantau. Maka kata Rasulullah, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Jadilah kamu di dunia sebagai orang asing yang sedang merantau. Jadi kalau merantau tuh Bu, pasti akan pulang. Lambat atau cepat, senang atau tidak senang atau terpaksa, maka perantau pasti akan kembali ke kampung halaman. Ya kan, Bu? Malang bagi perantau apabila dia kembali ke kampung halamannya tanpa membawa oleh-oleh, tanpa membawa bekal dari tempatnya merantau. Kalau begitu, Bu, apa kampung kita yang kekal, Bu? Akhirat. Di dunia kita adalah perantau. Kita adalah orang asing. Kan gitu, Bu. Lalu apa bekal yang hendak kita bawa nanti? Iya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita bawa bekal. Ya kan, Bu? Kalau tak ada takwa, tak ada bekal. Makanya kata Allah, apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seolah-olah wahai para perantau. Ya kan? Wahai para perantau, kalau kamu tidak pulang, pulanglah. Tapi jangan kamu pulang kalau kamu tak membawa oleh-oleh. Ya kan? Wahai manusia, kalau kamu dah mati, matilah kamu. Kan gitu, Bu? Matilah kamu. Tapi ingat, kalau kamu mati, jangan dulu mati. Kalau kamu tidak menjadi orang yang bertakwa. Jadi bedanya kita dengan Allah, Allah adalah Khaliq, kita adalah makhluk. Allah tak ada awal dan tak ada akhirnya, sementara kita ni termasuk dari alam. Alam tu ada awal dan ada akhirnya. Itu yang pertama, Bu. Kemudian kita coba memahami lebih jauh lagi. Apa yang dimaksud bahwa Allah itu Tuhan sekalian alam? Tuhanlah yang menciptakan alam. Itu yang pertama. Ingat ya, Bu ya, kalau Ibu bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya, Bu? Allah lah yang menciptakan alam ini. Ibu, dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal arda bil haqq fasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah alam nih. Kemudian dia membentuk rupa kamu dan membaguskan rupa kamu. Jadi, Bu, kita nih, Bu, rupa kita nih diciptakan Allah dan dibaguskannya. Makanya manusia itu, Bu, makhluk yang paling sempurna. Coba Ibu bandingkan, seburuk-buruk orang, secantik-cantik kucing, bandingkan, mana lebih cantik? Hah? Coba bandingkan, Ibu. Seburuk-buruk manusia, Bu. Seburuk-buruk manusia, secantik-cantik kucing, kalau dibandingkan mana lebih bagus? Memang kita makhluk yang sempurna, ya kan? Mana mungkin cantian kucing? Oh bayar, nah cantianlah kucing kau indah kau. Cantianlah kucing kau indah kau. Mana mungkin, Bu? Gila itu. Tak boleh, Bu, pakai boda, tak boleh pakai lipstick, tak boleh pakai maskara. Ya kan? Kucing dimandikan dulu. Bandingkanlah begini ya. Pasti lebih cantik manusia. Pak ahsana suarakum. Maka Ibu, bentuk kita ini adalah bentuk yang paling sempurna kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Ya, Bu? Maka khalaqas samawati wal arda, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang terbayang di dalam pikiran kita bahwa Allah itulah pencipta alam. Kemudian apa lagi, Bu? Yang kedua, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang terbayang sama kita, Bu?
Allah adalah pemilik alam nih. Udah diciptakan nih Bu, dimilikinya lagi. Kalau manusia Bu, belum tentu yang diciptakan dimilikinya. Betul Bu? Tukang lemari Bu tengok. Bu, oh Bu, Ibu tengok tukang lemari, dipajak, banyak Ibu lemari situ. Ya. Tapi dibuat untuk dia, tidak belum tentu dijual loh kan Bu. Ibu pernah menengok tukang karondo? Tukang karondo Bu. Diciptakannya karondo untuk siapa Bu? Untuk ibu-ibu juga nanti. Iya kan? Di tempat kami sana tukang karondo Bu. Ya kan? Kalau dibilang ini untuk karondo kau, tak mau itu Bu. Biarlah orang lain buat karandoku katanya Bu. Ya kan, biarlah orang lain buat karandoku. Dia ciptakan karando, dia buat karando, tapi untuk orang lain. Ibu Anda buat karando untuk ibu sendiri. Ya kan? Nah, itulah ibu-ibu kan. Nah, jadi Allah itu tidak Ibu. Udah dia ciptakan, dia memilikinya. Maka kita ini adalah milik. Maka kita salah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datangnya, kepada Allah juga kembalinya. Itulah alam Ibu. Apapun alam nih, dari Allah datangnya, kepada Allah kembali. Ya kan? Apa yang Ibu miliki sekarang? Harta yang Ibu miliki, milik siapa Bu? Duit Ibu itu milik siapa? Rumah Ibu ini milik siapa Bu? Jilbab ini milik siapa Bu? Jilbab Ibu ini milik siapa nih? Titipan sama Ibu Bu. Titipan Bu sama kita Bu. Ilmu yang kita miliki hari ini Bu, anugerah dan titipan Allah. Pada satu saat Allah akan menarik kembali. Wajah Ibu yang cantik begini mudah-mudahan nih, pada akhirnya Ibu keriput udah tua. Ibu di nang cantian nih waktu muda kan Bu. Tak apa pakai bodak Bu kan, cantik kan Bu. Sekarang udah lesut kan Bu. Cantik. Ibu-ibu cantik ini Bu, nanti alamak. Jangan. Apa nih banggakan Bu? Apa dibanggakan? Harta yang kita miliki Bu. Uang yang punya Ibu yang banyak tuh. Emas yang Ibu simpan di rumah tuh Bu. Kebun yang Ibu punya tuh, rumah yang Ibu punya nih. Kalau tak Ibu meninggalkan rumah nih, maka rumahnya akan meninggalkan Ibu. Betul tidak? Keluarga yang Ibu cintai itu Bu, kalau tak Ibu meninggalkannya, pasti dia akan meninggalkan Ibu. Betul tidak? Tak ada yang kokal Bu. Tak ada yang kokal yang kita miliki. Karena semua titipan. Ya kan? Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengambil uang tuh, kita tak bisa bilang apa-apa Bu. Makanya banyak orang kaya yang jatuh miskin. Ya kan Bu? Banyak orang kaya yang jatuh miskin. Stres. Kadang-kadang gantung diri lagi. Minum baygon. Janganlah sampai, ya Bu. Jangan na'udzubillahi min dzalik, ya kan? Kita harus rela Bu apa yang kita miliki itu. Itu adalah titipan Allah. Pada satu saat Allah akan mengambilnya kembali. Ya kan? Bisa kita yang pergi meninggalkannya, atau bisa dia yang pergi meninggalkan kita. Ada orang membeli rumah Bu, cantik Bu rumahnya. Tapi rupanya Bu, entah kenapa situasi dan keadaan yang membuat rumah itu habis dijual. Menyewa dia Bu jadi. Berarti rumah yang dimilikinya itu meninggalkan dia. Ada pula Ibu, rumahnya bagus, tak berapa lama meninggal dia. Berarti dia yang meninggalkan rumah tadi. Ada begitu Bu? Baru dibangun baru dibangun rumah itu. Baru berapa bulan. Rumah pindah ke rumah baru itu. Udahlah meninggal dia. Berarti dia meninggal rumah itu. Ayo Bu, memang begitulah. Ya kan? Kenapa? Pada prinsipnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu kenapa sombong Bu? Kenapa sombong Ibu? Kenapa ketika kita punya harta sombong? Ketika kita punya ilmu sombong? Ketika kita punya kekuasaan sombong? Ketika kita punya tenaga sombong, untuk apa? Itu adalah titipan Allah yang pada akhirnya akan dicabut Allah kembali. Ya kan Bu?
jangankan ibu kita, dunia ini pun pada akhirnya akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Jadi yang kedua tadi, Bu, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang terbayang di pikiran kita bahwa Allah tuh pemilik alam ini. Udah dia menciptakan, dia memilih. Dia memilikinya. Kemudian apa lagi, Bu? Yang ketiga, Allah lah penguasa alam. Allah penguasa alam. Makanya ibu, macam mana pun inginnya ibu kepada sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terlaksana. Betul tidak, Bu? Ibu berencana hari ini, hendak berangkat ibu entah misalnya ke Jakarta. Allah tak izinkan. Bisa? Tidak, Bu. Apapun yang ibu rencanakan hari ini, apabila Allah tidak izinkan, tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena dia yang mengatur segala-galanya. Kita punya rencana, Bu. Allah juga punya rencana. Ibu-ibu punya rencana. Besok aku nak kerja. Besok aku nak pergi. Ya kan? Besok aku nak ke sana, nak kemari. Itu rencana kita. Tapi Allah juga punya rencana. Kalau berjumpa dua rencana. Rencana Allah, rencana kita. Rencana siapa yang menang? Rencana Allah yang menang, Bu. Kita tak ada apa-apanya. Tak punya rencana kita. Rencana kita ada tapi tidak bisa berfungsi apabila berhadapan dengan rencana Allah. Apabila Allah tidak mengizinkannya. Makanya ibu kita selalu berdoa. Apa kita doakan, Bu? La haula wala quwata illa billah. Maka setiap apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rencanakan, di akhirnya kita harus mengucapkan, mengingat la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku yang berencana laku ya Allah untuk begini, untuk begitu, ya kan? Ibu-ibu yang mungkin masih janda berencana aku ya Allah kepingin laku kawin lagi. Iya bukan? Misalnya kepingin laku bayar kawin lagi. Entah biar sepiaraan banyak suamiku di sana nanti. Kan Bu enak kan? Ya. Kata orang tuh Bu begini, Bu, di akhirat nanti kita berjumpa sama suami. Kalau di sana suami awak 3 atau 2 kan enak, Bu, daripada 1 cuman. Gimana, Bu? Anda ibu-ibu banyak suami. Biar banyak suami di akhirat nanti, Bu. Iya kan, Bu? Tidak. Tak begitulah, Bu, ya kan? Tak begitulah, Bu, ha? Kalau Tuhan tak mengizinkan, Bu, maka urusannya kepada Allah. Walaupun ya Allah aku kepingin aku punya suami lagi, ya Allah. Kepingin aku suami baru, ya Allah. Ganteng pula andanya, ya Allah. Lebih muda dari aku, ya Allah. Kaya, ya kan begitu kita, bukan? La haula wala. Tak ada daya dan upayaku kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya Allah, aku kepingin ya Allah punya anak lagi. Tapi la haula wala. Macam mana pun ibu, kalau Allah tak izinkan tak akan bisa. Apapun yang kita rencanakan apabila Allah tidak izinkan tidak bisa. Kenapa? Karena dia yang mengatur segala-galanya. Kewajiban kita, Bu, hanya 2 ya, Bu. Kewajiban kita, Bu, hanya 2. Apa itu, Bu? Berikhtiar dan berdoa. Berikhtiar dan soal pelaksanaan. Maka sholat tuh nih, Bu, belum tentu sholat kita diterima Allah. Seorang kiai tidak bisa memastikan sholatnya diterima Allah, Ibu. Seorang ustadz tidak bisa memastikan ibadahnya diterima Allah. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bu. Beda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang dituruni wahyu. Tapi, Bu, tugas kita hanya berikhtiar, melaksanakan segala perintah, dan pada akhirnya kita serahkan kepada Allah dengan doa, harapan, permohonan, ya, Bu. La haula wala. Banyak-banyak ibu mengucap la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billah. Maka kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, Ibu, obat dari segala macam penyakit. Yang paling ringan kata Rasul alhammu. Tahu, Ibu, alhammu? Alhammu itu penyakit susah hati. Ibu-ibu ada yang susah sekarang hatinya? Ada yang susah hati ibu-ibu sekarang? Resah, gelisah, bingung. Bu, obatnya tak usah ibu ke dokter.
La haula wala quwata illa. Banyak-banyak ibu sebut. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan ya Allah kecuali dengan pertolonganmu. Kalau sudah diserahkan sama Allah ibu, itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya semua manusia itu bu berkeluh kesah. Semua manusia berkeluh kesah. Ibu-ibu berkeluh kesah. Saya berkeluh kesah. Kiai berkeluh kesah. Presiden juga susah. Memikirkan rakyatnya, Bu. Susah, Bu. Kita memikirkan keluarga kita. Kita memikirkan kehidupan kita. Presiden memikirkan rakyatnya. Kan, Bu? Susah. Tapi karena diserahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka terbayang pada pemikiran kita, terbayang dalam perasaan kita bahwa Allah lah yang mengatur segala galanya. Kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Sampai rezeki kita bu, Allah yang mengatur. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan kita rezeki tanpa hisab. Kalau tanpa hisab ibu, masuk saja duit banyak bu ya, miliar saja bu ya. Jangan ibu takut ibu. Apakah kerojoku? Bukan pegawai negeri kayak ibunya, bukan guru sekolah, ya kan bu? Suamiku pelautnya, tak tekong pula. Dari mana dapat rezeki? Bu, kalau Allah ingin memberikannya, Allah bisa berikan tanpa hisab. Ya bu, tanpa hisab. Kenapa? Karena dia yang mengatur semua alam ini. Dan pada akhirnya ibu, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin itu ibu, dialah yang menghancurkan. Dialah yang mengakhiri segalanya. Dialah yang menghancurkan alam ini. Bumi ini bu, nanti akan digulung Allah. Itulah namanya hari kiamat ibu. Itulah namanya hari kiamat. Kalau pertama Allah ciptakan bumi, langit dan segala isinya, maka pada akhirnya Allah akan hancurkan, Allah akan gulung ini langit dan bumi dan segala isinya. Maka pada saat itu barulah tadi kita akan dihisab di yaumil mahsyar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka terbayanglah dalam pikiran kita ibu ada 4 hal. Yang pertama, Rabbal alamin itu dialah pencipta alam. Yang kedua, Rabbal alamin itu dialah pemilik alam. Yang ketiga, Rabbal alamin itu dialah penguasa alam. Yang keempat, Rabbal alamin itu dialah yang menghancurkan alam. Siapa dia Rabbal alamin itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Khaliq ibu. Wal awal wal akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Sementara kita adalah bagian dari alam ini yang ada awalnya dan yang ada juga akhirnya. Dan kita adalah perantau. Jangan sombong. Kita orang asing, pendatang. Jangan bangga, jangan angkuh. Kelak kita akan kembali dari tempat merantau nih kalau paspor perantau telah berakhir. Ya kan? Pulanglah sang perantau. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah
pemaknaan alhamdulillahirabbil alamin Ibu secara sederhana. Makanya kata Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah induk dari semua doa. Doa apapun Ibu, induknya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Ibu tidak berdoa Ibu, kalau Ibu tidak puji Allah dulu, tidak Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, doa Ibu tidak akan diterima Allah. Tapi Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, harus juga Ibu iringi dengan Allahumma sholli ala. Itulah selawat. Jadi puji Allah Rabbal alamin, kemudian baca selawat Nabi. Ya Bu, dengan cara-cara Ibu membacanya. Ya kan? Nah, Ibu-ibu, apapun Ibu doakan itulah dia. Makanya Ibu, apa yang kita doakan, doakan Ibu semua. Apa yang Ibu ingin, doakan semua. Jangan Ibu ragu-ragu. Jangan Ibu ragu-ragu. Ya Allah, aku ingin beli pesawat terbang. Nah, mana Bu? Gila kata Ibu. Ya, Bu, Ibu ingin pesawat terbang. Ya Allah, aku ingin pesawat terbang. Soal kabul lagi. Ibu Ibu yang udah 60 tahun, ya Allah aku ingin jadi pilot katanya. Ibu-ibu yang udah umur 60 tahun tuh ingin jadi pilot, Bu, berdoa sama Allah. Aku ingin jadi pilot tuh Ibu. Kalau itu mah tolong bola. Atau ibu-ibu yang sana, ibu-ibu, aku ingin jadi pramugari gitu. Bu, berdoa boleh Bu. Ya, Bu. Mungkin Bu. Mungkin tuh ada dua Bu. Mungkin Ibu, tapi mungkin ada dua. Ada sayujat, ada annahu lam yujat. Kalau Ibu tadi memang masih muda, umur 17 tahun, cantik pula, pintar pula, sekolah pula tinggi. Bisa, itu namanya sayujat, kemungkinan yang mungkin. Tapi kalau Ibu yang 70 tahun, Ibu ini berdoa ingin jadi pramugari. Annahu lam yujat Ibu, mungkinnya tak mungkin. Ini Mutafid. Coba yang kan Ibu, 70 tahun Bu. Mbak muda lagi. Tambah muda Ibu ya. Iya kan? Mungkin. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hendaknya ceramah kita malam ini ada manfaatnya buat kita semua ya Bu ya. Tapi yang pasti mari kita sadari Bu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, yang harus tunduk, harus patuh kepada Khalik, kepada Pencipta, kepada Rabbal Alamin. Laksanakan semua perintahnya sekuat daya kemampuan, jauhi semua larangannya sekuat daya kemampuan. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah hidayah, diberikan kita petunjuk. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal. Inilah ceramah kita singkat malam ini Bu. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.